Halo semua, balik lagi bareng gua Vian Rafe. Dan karena banyak banget yang request tentang alur cerita Wudong Tiankun, jadi gua bakalan coba bawain alur ceritanya. Buat kalian yang baru aja gabung di channel gua, kalian bisa langsung cek playlist di channelnya. Di situ kalian bakalan lihat alur cerita apa aja yang pernah gua bawain sebelumnya, dan di situ akan tersusun rapi ya. Yuk tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek Discord aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Lingdong yang memutuskan untuk mewakili seni dozo bela diri elang. Saat ini Lingdong berada di arena pertandingan. Lalu Jiang Sui berkata kepada ayahnya, "Ayah, Lingdong seharusnya bisa mengalahkan Lao Zio, bukan?" Tanya dari Jiang Sui kepada ayahnya. Jiang Lei tidak yakin bagaimana dia harus menjawab. Jika Lao Zio meremehkannya, maka dia pasti akan menderita, ucap dari Jiang Lei. Di hadapan aura Lao Zio, Lingdong tetap tak kenal takut. Apakah ini aura tahap penciptaan bentuk tingkat lanjut, ucap dari Lingdong. Yuan Power berwarna merah tua meledak dalam kobaran api. Lalu Lao Zio melompat ke udara dan tinjunya tiba-tiba meninju ke arah depan. Palu surga meledak, teriak dari Lao Zio. Tetapi Lingdong tidak menghindar. Dengan pikirannya, 4 simbol jiwa takdir di istana nirwananya dengan cepat mulai mengeliat. Saat gelombang energi mental yang kuat menyembur keluar, langsung membentuk pertahanan energi mental di sekitar tubuh Lingdong. Palu Yuan Power yang perkasa melesat ke perisai Lingdong. Tetapi kecepatannya melambat saat menempel ke perisai ini. Pada akhirnya palu itu melayang beberapa meter dari kepala Lingdong. Semakin banyak palu Yuan Power raksasa menyerang di atas kepalanya. Beberapa saat kemudian energi mental dengan cepat menyebar. Saat palu Yuan Power raksasa yang mengambang tiba-tiba berbalik dan terbang menuju Lao Zio, serangan balik palu Yuan Power raksasa yang tiba-tiba jelas menyebabkan Lao Zio terkejut. Buar, buar! Lao Zio menahan serangannya sendiri menggunakan tinjunya. Jadi dia juga mengelola energi mental ya. Pantas saja dia begitu sombong, ucap dari Lao Zio. Baru sekarang Lao Zio akhirnya mengerti mengapa Lingdong berani menantangnya. Hanya dengan kekuatan tahap penciptaan bentuk awal, anak ini akan sedikit merepotkan sepertinya, ucap dari Lao Zio. Tangannya tiba-tiba menggenggam dan 2 palu perang merah muncul. "Nah, aku memberitahumu jalan keluar, tetapi kamu menolaknya dan bersikeras untuk ikut campur dengan masalah kota elang agung ini. Karena itu aku akan mengambil nyawamu hari ini. Ada banyak orang jenius di dunia ini yang mati sebelum waktunya, dan kebanyakan dari mereka sepertimu," ucap dari Lao Zio. Dengan 2 palu di tangannya, aura Lao Zio menjadi lebih kuat. Lalu palu itu dengan keras menyerbu ke arah depan. Hiya, dia buar. Kecepatan Lao Zio sangat cepat. Dalam sekejap dia muncul di depan Lingdong. Dentangan genting, dia buar. Lingdong menahan serangan itu dengan tombaknya dan sedikit membengkokkan palu Lao Zio. Tombak kuno di tangannya langsung berubah menjadi ilusi bayangan tombak yang segera mengelilingi tubuh Lao Zio dan menyerangnya. Pring, dadedok, buar. Menghadapi serangan dari Lingdong, Lao Zio tidak panik sama sekali. Yuan Powernya menyerbu ke arah palu berubah menjadi perisai Yuan Power yang sepenuhnya memblokir bayangan tombak dari Lingdong. Dadedok, buar. Kedua palu itu menghantam tanah, menyebabkan lantai batu yang kokoh terbelah. Kedua palu itu melesat keluar dari bawah kaki Lingdong. Ketika palu itu melesat dari tanah, ujung Yuan Power menggeliat dan berubah menjadi pedang yang tajam. Lingdong tidak menghindar atau melarikan diri saat ini. Kakinya tiba-tiba berubah warna menjadi perunggu. Lalu dia menginjak tanah. Kemudian kekuatan dan tubuh yang kuat secara langsung menghancurkan pedang Yuan Power. Lalu cahaya keemasan meledak, berubah menjadi bayangan tombak tangguh yang menghujani Lao Zio.
Ya, buar. Gelombang Yuan Power yang menakjubkan meletus dari setiap bentrokan itu. Dededo, bebeng, 2000. Buar. Lingdong sangat kuat, ucap dari Wujen yang melihat kejadian ini. Jiang Lei lalu berkata, iya, dia sangat bersemangat kali ini. Di atas arena, Lao Zio terengah-engah. Meskipun kekuatan Lingdong hanya pada tahap awal penciptaan bentuk, kekuatan pertempuran yang dia tunjukkan tidak sedikit pun lebih lemah dari Lao Zio. Duel ini benar-benar menjadi sangat menarik. Cengkraman pada palu perlahan mengencang. Yuan Power merah yang kuat bergelombang di sekitaran palu seperti nyala api. Dia lalu berkata, nah, tidak peduli seberapa mengejutkannya kamu, itu pasti akan berhenti di sini, ucap dari Lao Zio. Hiya, buar. Yuan Power yang seperti nyala api meledak dari dalam tubuh Lao Zio. Lingdong, hati-hati, orang itu mengaktifkan transformasi kera iblis yang merupakan seni bela diri kelas atas. Itu bisa sangat meningkatkan kekuatan tubuh seseorang untuk waktu yang singkat, ucap dari Jiang Lei. Transformasi kera iblis ya, ucap dari Lingdong. Lao Zio lalu berkata, nah, kamu telah memaksaku untuk menggunakan transformasi kera iblis. Jika kamu dibunuh olehku, kamu tidak akan menyesal kali ini, ucap dari Lao Zio. Dia sekarang tampak seperti kera, dan segera setelah itu dia langsung melesat ke arah Lingdong. Lingdong tertawa, kakinya mengetuk lantai. Bayangan pedang muncul sebelum dia langsung melayang di udara dan menghindari sinar merah yang tampak mengancam itu. Lingdong lalu mencengkram telapak tangannya dan cahaya keemasan yang cemerlang berkumpul di udara dan langsung terwujud menjadi platform emas. Buar! Platform emas itu mengeras. Lingdong lalu dengan kejam membanting telapak tangannya ke bawah dan platform emas itu dengan kejam menghantam sinar merah yang ditembakkan oleh Lao Zio. Dentangan-denting, buar! Setelah melakukan transformasi kera iblis, kekuatan fisik Lao Zio ternyata melonjak deras. Kekuatan fisiknya menjadi sangat tangguh. Dikontribusikan dengan dua palu perang di tangannya, dia menjadi benar-benar tak terbendung. Saat dia membanting palu perangnya, bahkan platform emas itu terlempar dan retakan mulai muncul di platform emas. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawan platform emas. Sepertinya transformasi kera iblis Lao Zio memiliki keistimewaan tersendiri. Bocah, seni bela dirimu cukup mengesankan. Setelah aku membunuhmu, seni bela diri itu akan menjadi milikku, ucap dari Lao Zio. Platform emas itu terus-menerus dipukul mundur. Lihat saja nanti apakah kamu mampu membunuhku atau tidak, ucap dari Lingdong. Dia lalu menyentakkan telapak tangannya ke depan dan platform emas itu langsung mundur. Kemudian Yuan petir matahari agung yang gemerlap menyerbu keluar sebelum mengalir ke platform emas itu dengan suara gemuruh yang dalam. Buar! Saat Yuan Power yang kuat itu menyerbu masuk, retakan di permukaan platform emas segera menghilang. Sementara ukurannya justru membesar lebih dari 2 kali lipatnya. Nah, ayo cobalah lagi, ucap dari Lingdong. Setelah dia memperkuat platform emas, Lingdong membanting telapak tangannya ke bawah sekali lagi. Saat Lao Zio menghadapi platform emas yang datang sekali lagi, Lao Zio tidak mengubah taktiknya. Dia melambaikan palu perangnya dan menggedor platform emas dengan kejam. Dendang, buah. Tetapi kali ini platform emas tidak terlempar ke belakang. Sebaliknya Lao Zio lah yang terlempar dengan kejam ke belakang. Buar! Kemudian Lingdong terbang menuju parit Lao Zio berada. Buar! Raungan seperti binatang buas menggema dari bawah platform emas itu. Segera setelah itu Yuan Power berwarna merah tua meletus. Dan kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan platform emas. Buar! Ketika platform emas itu hancur, sosok merah lalu muncul. Dalam sekejap mata Lao Zio muncul. Mata Lao Zio berwarna merah darah. Samar-samar seseorang bisa mendeteksi kegilaan seperti binatang buas di dalamnya. Kamu benar-benar berhasil memaksaku ke langkah ini. Hari ini aku akan mencabik-cabikmu, ucap dari Lao Zio.
Telapak tangannya yang besar dengan erat mencengkram dua palu perang di tangannya. Sementara aliran Yuan Power terus mengalir keluar dari tubuhnya. Dia benar-benar telah berubah, ucap dari Lingdong. Hua, buar! Lingdong memukul palu perang di tangannya. Dan Yuan Power yang buas yang terus-menerus keluar dari tubuhnya mulai berkumpul di palu perang itu. Saat Yuan Power yang kuat menyerbu keluar, gelombang bayangan palu Yuan Power melingkar, mulai muncul dari palu perang Lao Zio. Palu kera iblis Hercules, teriak dari Lao Zio meningkat. Lingdong, hati-hati, ucap dari Jiang Lei yang melihat kejadian itu. Lihat, Lingdong menarik napas dalam-dalam saat dia menatap cahaya merah yang masuk ke palu Lao Zio. Lingdong lalu mencengkram telapak tangannya dan tombaknya sekali lagi muncul di tangannya. Meskipun aku hampir tidak bisa mengeksekusimu, tetapi itu seharusnya cukup untuk berurusan denganmu, ucap dari Lingdong. Tiba-tiba dia mengencangkan cengkramannya dan tombaknya langsung terbang. Kemudian cahaya keemasan yang cemerlang menyerbu keluar. Saat cahaya keemasan itu memenuhi langit, raungan naga samar-samar bergema. Wah, teknik tombak sisik surgawi, tombak naga surgawi, teriak dari Lingdong. Ekor naga emas raksasa muncul di cahaya kemasan itu. Wah, buar! Bajingan kecil, kamu benar-benar memiliki seni bela diri yang mengerikan. Tetapi tidak peduli bagaimana kamu melawanku, aku akan tetap menghancurkanmu dengan paluku, ucap dari Lao Zio. Dia buar! Aliran Yuan petir matahari agung yang kuat terus-menerus menyerbu keluar dari dantiannya sebelum mengalir ke tombak kuno surgawi miliknya. Sepertinya untuk melakukan gerakan ini, Lingdong harus menggunakan semua kekuatannya. Wow, bayangan naga emas raksasa melilit tombak menjadi semakin hidup. Beberapa saat kemudian, mata naga yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka. Tombak kuno di tangan Lingdong tiba-tiba terlontar saat naga tombak itu mengeras. Ia akhirnya melesat dengan cahaya keemasan yang memenuhi langit. Buar! Pada saat tabrakan serangan, Lao Zio dengan jelas merasakan kekuatan yang mengerikan yang terkandung di dalam bayangan naga emas itu. Meskipun itu hanya untuk beberapa detik, dia merasakan tubuhnya telah dihancurkan oleh gunung raksasa. Saat ini dia akhirnya mengerti betapa kuatnya serangan dari Lingdong kali ini. Kamu tidak akan mungkin bisa mengalahkan teknik tombakku, ucap dari Lingdong. Hiya, benting buar. Tombak kuno itu terjepit di antara dua palu pedang saat ini. Namun retakan mulai muncul perlahan di kedua palu perang Lao Zio. Buar! Sebuah suara yang keras meletus di udara. Dan hampir semua kekuatan Yuan Power yang kuat di tubuh Lao Zio langsung menghilang. Ketika pertahanan terakhirnya hancur, Lao Zio menjadi sangat pucat. Kemudian darah segar terus menyembur keluar dari mulutnya. Lao Zio pun seketika ambruk di tanah. Seseorang praktisi elit tahap penciptaan bentuk tingkat lanjut benar-benar dikalahkan. Kita benar-benar menang, ucap dari Jiang Lei. Wah, akhirnya Jiang Sui dengan lembut menekan daerah dadanya yang besar. Wiu, aku mengakui kekalahanku, ucap dari Lao Zio. Karena kamu kalah, kamu harus keluar dari kota elang agung ini, ucap dari Lingdong. Lao Zio akhirnya menganggukkan kepalanya. Namun ketika dia mencoba berdiri, cahaya beracun muncul di tangannya dan melesat ke arah Lingdong. Lingdong, hati-hati, ucap dari Jiang Lei. Namun tepat saat cahaya beracun itu hendak mengenai dahi Lingdong, aliran energi mental menyerbu keluar dari mata Lingdong. Buar! Cahaya beracun itu pun hilang saat terkena energi mental ini. Ketika serangan terakhirnya telah gagal, Lao Zio tanpa basa-basi lagi, dia segera memanfaatkan semua Yuan Power yang tersisa di tubuhnya dan mencoba untuk kabur. Namun kali ini Lingdong tidak memberinya kesempatan kedua. Dia langsung menarik lengan Lao Zio dengan menggunakan energi cahaya dari tombaknya dan langsung menghantam dadanya dengan keras. Kamu, hiya, dia buar. Tubuh Lao Zio terhempas. Kemudian dia mendarat dengan mengerikan di arena di mana anggota Dozo burung bangkai berada. Lingdong lalu mengayunkan telapak tangannya.
dan kekuatan hisapnya pun muncul menyedot tas Qian Kun milik Lao Zio. Setelah tas itu mencapai telapak tangan Lingdong, dia langsung menyimpannya. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Lao Zio yang memiliki reputasi menakutkan di kota Elang Agung ini pada akhirnya akan dikalahkan di tangan seorang anak muda yang bahkan belum berusia 20 tahun. Setelah menyimpan tas Qian Kun, tatapan Lingdong tiba-tiba berbalik ke arah tombak sisik surgawi kuno di tangannya. Tombak kuno itu benar-benar menjadi sedikit redup. Dia jelas merasakan aura yang sangat lemah. Tetapi kekuatan unik mengalir keluar dari dalam tombak kuno. Dan karena aura inilah Lingdong akhirnya berhasil menggunakan tombak naga surgawi di akhirnya. Ini aura apa? Ucap dari Lingdong. Ada beberapa darah naga yang disegel di dalam tombak kuno ini. Naga adalah bentuk kehidupan yang sangat kuno dan kuat di dunia ini. Tiba-tiba terdengar suara Xiao Diao di telinga Lingdong. Darah naga? Tanya dari Lingdong. Darah ini sangat lemah. Meskipun tidak dianggap murni, itu memang memiliki sedikit kekuatan naga. Jika kamu ingin mengeluarkan kekuatan penuh dari tombak naga surgawi, mungkin kamu harus terlebih dahulu membiarkan tombak kuno ini berevolusi menjadi harta karun jiwa peringkat tinggi. Ucap dari Xiao Diao. Harta karun jiwa peringkat tinggi. Lupakan saja dulu. Masalah ini bisa diselesaikan nanti. Aku masih membutuhkan beberapa bahan langka untuk mengembangkan tombak sisik surgawi kuno menjadi harta karun jiwa peringkat tinggi. Ucap dari Lingdong. Kemudian dia menyimpan tombak sisik surgawi kuno ke dalam tas Qian Kunnya. Lalu dia melompat turun dari arena dan mendarat di depan Jiang Lei dan yang lainnya. Tuan Jiang Lei, ucap Lingdong sambil menangkupkan tangannya ke arah Jiang Lei. Lingdong, aku benar-benar tidak bisa membayar hutang budi yang begitu besar kali ini. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku, beritahu saja aku. Jangan sungkan-sungkan. Ucap dari Jiang Lei. Nona Jiang Shui, untungnya aku telah berhasil dalam tugasku kali ini. Ucap Lingdong kepada Jiang Shui. Jika tuan muda tidak keberatan, panggil saja aku Shue'er. Ucap dari Jiang Shui. Matanya yang jernih dan indah menatap ke arah Lingdong. Tetapi dia tidak berani melihat wajahnya yang tersenyum. Apakah kamu baik-baik saja? Ucap dari Jiang Shui. Aku baik-baik saja. Ucap dari Lingdong. Kalau begitu mari kita cepat kembali untuk beristirahat. Ucap dari Jiang Shui. Mari kita kembali ke dojo bela diri dulu. Ucap dari Jiang Lei. Dia lalu memimpin pasukan dojo bela diri elang saat mereka kembali ke markasnya. Kemenangan besar hari ini tidak akan diragukan lagi, merupakan kesempatan yang sangat menggembirakan bagi dojo bela diri elang. Ini menyebabkan cukup banyak anggota dojo bela diri elang merasa gembira dan bangga. Dan hari ini mereka akhirnya merayakan kemenangan ini. Lingdong tidak terlalu tertarik dengan pesta perayaan yang meriah di dojo bela diri elang. Oleh karena itu, setelah berkeliaran sebentar, dia lalu keluar dari aula yang sangat bising itu. Ternyata di halaman dia melihat Jiang Shui. Sepertinya kamu tidak suka kebisingan ya, ucap dari Lingdong. Jiang Shui lalu menjawab. Ya, begitulah. Setelah ini, apakah kamu harus segera meninggalkan kota Elang Agung? Tanya dari Jiang Shui. Lingdong lalu berkata, perjalananku kali ini adalah demi pelatihan. Aku perlu melakukan perjalanan terlebih dahulu. Banyak yang harus aku pelajari. Dari provinsi terpencil agung, ucap dari Lingdong. Provinsi terpencil agung agak kacau. Kamu harus berhati-hati di sana, ucap dari Jiang Shui. Tiba-tiba Jiang Shui berdiri di depan Lingdong. Bibir Jiang Shui langsung menyosor melahap bibir Lingdong dengan Setelah itu Lingdong tanpa sadar mengulurkan tangannya dan meraih pinggang Jiang Shui. Gairah ini berlangsung selama beberapa menit sebelum Jiang Shui melepaskan diri dari lengan Lingdong. Terima kasih, ucap dari Jiang Shui. Lanjut ke kamar yuk. Kalau gua mah. Lalu Jiang Shui pergi meninggalkan Lingdong saat ini. Lingdong sedikit tidak puas, tuh kan bener. Tidak lama kemudian dia kembali ke kamarnya dan duduk di tempat tidurnya. Sebuah tas Qian Kun milik Lao Zio muncul di tangannya. Saat energi mental menyerbuk keluar, beberapa saat kemudian sepotong tulang aneh muncul di tangannya. Pada potongan tulang ada beberapa tanda seperti lukisan.
transformasi kera iblis. Ini teknik yang dikuasai oleh Luzio, ucap dari Lingdong. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Lingdong berhasil menguasai teknik transformasi kera iblis yang dipraktekkan oleh Luzio sebelumnya? Dan gimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya bro. Gue bukannya nggak mau upload cepet-cepet bro. Nih kedengaran gak suara hujan, suara apa gitu ya. Jadi takutnya kurang bagus bro kalau didengarnya nih ada suara-suara hujan kayak gini ya. Tapi ya karena kalian tidak sabaran ya oke gue bikinin. Jadi ya nikmatin aja bro. Gue sebelumnya gue ucapin terima kasih banyak. Nah kan kenceng hujannya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan gue tidak lupa untuk selalu berusaha untuk menghibur kalian gitu mungkin. Terima kasih banyak dan semoga sehat selalu untuk kalian. Bagi yang suka alur Wudong Tiankun yang gue bawa ini nih, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian atau grup-grup Wudong Tiankunnya. Itu udah sedikit cukup membantu gue kok. Terima kasih sebelumnya dan sampai jumpa. Semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum. Dadah.